Malam itu, rumah terasa sunyi, terlalu sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar begitu jelas, seperti menertawakan kesendirian yang merayap di setiap sudut ruang. Lila duduk di tepi ranjangnya, memandangi layar ponsel yang berkedip pelan. Tetapi pikirannya melayang entah kemana. Hujan turun deras di luar, menepuk-nepuk jendela kamarnya, seakan ikut mengingatkannya pada rasa sepi yang tak pernah ia akui. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun perasaan aneh yang belakangan ini muncul justru semakin menyesakkan dada. Sejak ibunya menikah lagi 2 tahun lalu, hidup Lila berubah. Ia berusaha keras menerima kenyataan bahwa pria asing itu kini menjadi bagian dari keluarganya. Handi, nama pria itu, hadir dengan caranya yang tenang dan karismatik. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu tahu bagaimana membuat orang lain nyaman di dekatnya. Awalnya Lila menganggapnya sebagai sosok ayah pengganti, tempatnya bersandar di tengah transisi hidup yang tak mudah. Namun, seiring waktu berjalan, perasaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang tak berani ia ungkapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Semuanya bermula dari hal-hal kecil yang nyaris tak berarti. Sentuhan singkat ketika tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan di meja makan. Tatapan mata yang terlalu lama saat berbincang di ruang tamu. Bahkan cara Handi tersenyum ketika ia memuji masakannya terasa terlalu hangat, membuat jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Lila mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya semata. Namun setiap kali berada di dekat Handi, ada getaran halus yang merambat di tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, apalagi hentikan. Di sisi lain, Handi pun tak luput dari pergolakan batin yang sama. Ia tahu Lila bukan lagi gadis kecil, pemalu yang dulu sering menunduk saat diajak bicara. Gadis itu kini telah menjelma menjadi seorang wanita muda berusia 21 tahun. Dengan sorot mata yang tajam namun menyimpan kelembutan, dan sikap yang memikat tanpa disadarinya. Setiap kali melihatnya, Handi merasakan dinding yang memisahkan mereka sebagai ayah tiri dan anak tiri semakin rapuh. Ia mencoba mengalihkan perasaan itu, menutupinya dengan sikap tegas dan wibawa seorang kepala keluarga. Namun di dalam hatinya, badai keinginan yang terlarang terus bergolak, menunggu celah untuk meledak. Malam itu ketika hujan mengguyur deras dan angin berdesir menampar daun jendela, listrik tiba-tiba padam. Rumah tampak gelap gulita, hanya diterangi cahaya samar dari kilat yang sesekali membelah langit. Lila yang ketakutan bergegas ke ruang keluarga, memeluk bantal sambil menggigit bibir. Ia tidak tahu keheningan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Langkah kaki Handi terdengar mendekat, disusul cahaya senter yang menari di dinding. Kamu terlihat ketakutan. Suaranya terdengar lembut, menenangkan, sekaligus menjerat. Lila hanya mengangguk pelan, dan ketika Handi duduk di sampingnya, ia tanpa sadar bersandar di bahu pria itu, merasakan kehangatan yang aneh dan terlarang. Detik itu, jantung Handi berdegup begitu kencang, hingga ia bisa mendengar gema detaknya sendiri. Aroma lembut rambut Lila yang masih basah oleh hujan menyeruak, bercampur dengan wangi sabun yang samar, menciptakan godaan yang sulit ia abaikan. Ia menahan napas dan mencoba menguasai diri, mencoba mengingat bahwa gadis ini adalah anak dari wanita yang ia nikahi. Tapi saat Lila merapatkan tubuhnya, seolah mencari perlindungan, godaan itu menusuk lebih dalam. Tidak apa-apa, ada aku di sini, ucap Handi. Suaranya serak namun lembut, seolah menenangkan, padahal sebenarnya lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Sejak malam itu, jarak di antara mereka kian menipis, nyaris tak terlihat. Lila mulai mencari-cari alasan untuk berada di dekat Handi. Kadang pura-pura meminta bantuan memperbaiki laptop yang sebenarnya hanya butuh restart. Kadang menanyakan resep masakan, padahal ia tahu ibunya jauh lebih ahli di dapur. Dan setiap kali alasan itu berhasil membawanya ke ruang kerja Handi, ia mendapati
Dirinya menahan senyum saat pria itu menatapnya. Tatapan yang tak lagi netral, namun juga tak pernah berani jujur sepenuhnya. Pagi itu Lila terbangun lebih awal dari biasanya. Ia turun ke halaman belakang untuk mencari udara segar. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Handi sedang berolahraga. Kaos tipis yang dikenakannya basah oleh keringat, menempel di tubuhnya yang masih terlihat bugar untuk pria seusianya. Lila terdiam di dekat pintu, menatap gerakan demi gerakan dengan napas yang tiba-tiba terasa berat. Ia tak pernah memperhatikan sisi ini sebelumnya. Atau mungkin ia sengaja mengabaikannya selama ini. Kini, pandangannya tak bisa lepas. Dan sebuah rasa bersalah bercampur penasaran mulai menguasai pikirannya. Hari-hari berikutnya menjadi semacam permainan rahasia. Tatapan singkat di meja makan, senyum samar ketika Ibu Lila tak melihat, atau percakapan singkat di lorong rumah yang terdengar. Biasa di telinga orang lain, namun terasa begitu berat dan menggoda bagi keduanya. Setiap detik kebersamaan berubah menjadi ujian. Handi tahu, ia seharusnya menghindar, seharusnya menjaga jarak. Tetapi kehadiran Lila justru seperti magnet yang tak bisa ia tolak. Dan Lila, meski mencoba menutupi perasaan itu, selalu merindukan momen-momen kecil yang membuatnya merasa istimewa. Puncaknya datang ketika ibunya mendapat tugas dinas keluar kota selama seminggu. Rumah itu kini hanya berisi mereka berdua. Malam pertama tanpa kehadiran ibunya terasa janggal. Lila berbaring di kamarnya. Tapi pikirannya tak bisa berhenti membayangkan langkah kaki Handi di lorong. Atau suara pintu kamarnya yang tertutup rapat. Di ruang sebelah, Handi duduk termenung, menatap layar televisi yang tak benar-benar ia tonton. Sementara pikirannya dipenuhi bayangan gadis yang kini tak lagi bisa ia sebut anak kecil. Malam itu, udara rumah terasa lebih tebal, seolah membawa pesan yang tak terucapkan, bahwa batas yang selama ini mereka pertahankan hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Malam itu udara terasa berat, seakan menahan napas bersama mereka. Lila gelisah di tempat tidur. Tubuhnya tak mau diam. Ia mencoba memejamkan mata. Namun bayangan Handi terus mengganggu pikirannya, tatapannya, suaranya, bahkan cara ia menyebut namanya dengan nada yang berbeda. Ia menyerah keluar kamar dengan langkah hati-hati, seolah takut ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Di dapur ia menemukan Handi duduk sendiri, ditemani secangkir kopi yang asapnya sudah hampir hilang. "Kamu belum tidur?" tanya pria itu. Suaranya pelan namun cukup untuk membuat tubuh Lila bergetar. Lila menggeleng pelan untuk berusaha terlihat biasa. "Nggak bisa tidur," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ada sesuatu yang bergejolak di sana. Handi menatapnya lama, seakan mencoba membaca pikiran yang bersembunyi di balik wajah tenang gadis itu. Cahaya lampu dapur yang temaram membuat Lila terlihat berbeda malam itu. Lebih dewasa, lebih memikat, dan lebih berbahaya. Bagi ketenangan Handi, keheningan menggantung di antara mereka, kental dan penuh tanda tanya. Handi akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, namun mantap mendekat ke arah Lila. Hawa tubuhnya yang hangat terasa begitu dekat, membuat napas Lila tercekat. Aroma sabun dan kopi bercampur menjadi wangi yang mengusik, membuat gadis itu menundukkan wajahnya, mencoba menyembunyikan rona merah yang merayap di pipinya. "Kamu nggak apa-apa kan?" Suara Handi terdengar rendah, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat dunia Lila berputar. Dalam jarak yang begitu dekat, nalar mulai kalah oleh rasa. Lila mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Handi, mata yang menahan badai perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. "Lila." Suaranya bergetar, seolah menahan sesuatu yang terlalu besar untuk diucapkan. "Kamu tahu ini salah kan?" Namun tidak sekalipun ia mencoba menjauh. Lila merasakan jantungnya berdentum tak beraturan di dada. "Aku tahu," jawabnya. Hampir tanpa suara, kalimat yang keluar begitu lirih namun jelas, seperti pengakuan sekaligus undangan. Waktu seolah berhenti. Di ruang dapur yang sepi itu,
Batas antara benar dan salah mulai kabur. Handi mengangkat tangannya, hampir menyentuh pipi Lila, namun menahannya di udara, ragu. Lila menutup mata, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apakah ia inginkan atau takutkan. Hanya jarak tipis yang tersisa di antara mereka, jarak yang bisa runtuh kapan saja oleh satu langkah, satu sentimen, satu keberanian untuk melepaskan semua yang mereka pertahankan selama ini. Di detik itu, mereka tahu, hanya masalah waktu sebelum rahasia yang terlarang ini benar-benar dimulai. Malam itu menjadi saksi pertama kali mereka melangkah melewati batas yang tak pernah seharusnya dilewati. Di kamar Lila, hening terasa begitu tebal, hingga setiap detak jantung terdengar seperti dentuman keras. Handi berdiri di ambang pintu, ragu namun tak mampu pergi. Lila menatapnya dengan sorot mata memohon, sekaligus menantang. Dan ketika pintu itu tertutup, dunia mereka seolah menyusut, hanya menjadi ruang sempit yang penuh rasa bersalah, keinginan, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Awalnya hanya pelukan yang sederhana, namun begitu memabukkan. Pelukan yang seharusnya menjadi pelukan ayah untuk anaknya, namun kini terasa berbeda. Lebih erat, lebih lama, lebih dalam. Lila merasakan tubuhnya bergetar saat aroma tubuh Handi menyeruak ke seluruh indranya. Handi dengan tangan yang gemetar mencoba menahan diri, tapi kehangatan tubuh Lila yang rapuh dan berani di waktu yang sama membuat semua pertahanan runtuh. Mereka tak lagi memikirkan benar atau salah, hanya membiarkan keheningan malam menjadi saksi. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan malam itu. Hanya suara napas yang tersengal, bisikan nama yang penuh rindu, dan rasa bersalah yang menelusup di setiap sentuhan. Lila tahu ini sangat salah. Tahu bahwa sekali saja ia memilih jalan ini, tak akan ada cara untuk kembali. Tapi, rasa takutnya kalah oleh rasa ingin memiliki, keinginan untuk merasakan kehangatan yang selama ini hanya ia bayangkan diam-diam. Handi pun merasakan hal yang sama. Setiap rintangan moral yang dulu terasa kokoh kini seolah menguap, digantikan oleh keinginan yang tak bisa lagi ia kendalikan. Ketika akhirnya semuanya reda, keduanya hanya terdiam, duduk saling membelakangi, tak berani saling menatap. Ruangan yang beberapa saat lalu dipenuhi suara bergetar, kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Lila menarik selimut dan mencoba menenangkan napasnya yang masih tak beraturan. Sementara Handi menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Di antara mereka tak ada kata-kata, hanya kesadaran yang pahit, bahwa apapun yang terjadi malam ini telah mengikat mereka dalam rahasia yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Hari-hari setelah malam itu berubah drastis. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan ingatan yang tak bisa mereka singkirkan. Handi berusaha bertingkah normal di hadapan istrinya, tersenyum dan berbicara seolah tak ada yang berubah. Tetapi tatapannya pada Lila mengkhianati segalanya. Lila pun mencoba bersikap biasa. Namun setiap kali mendengar suara langkah Handi di lorong, atau mencium aroma sabunnya yang khas, tubuhnya bereaksi dengan cara yang tak bisa ia kontrol. Rahasia mereka kini hidup, berdenyut di balik setiap detik. Skibert menjerat keduanya semakin dalam. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi lingkaran ketergantungan yang tak sehat. Lila tak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ia tahu kehadiran Handi kini menjadi candu yang tak bisa ia lepaskan. Setiap kali rumah sepi, setiap kali ibunya pergi, keduanya kembali mengulang rahasia yang sama. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, waktu seolah berhenti. Mereka tahu ini salah. Namun justru kesalahan itulah yang membuatnya terasa begitu hidup, begitu nyata seolah dunia luar tak pernah ada. Namun rahasia selalu punya cara untuk keluar ke permukaan. Suatu sore ketika mereka tak berhati-hati, pintu kamar itu tak terkunci. Ibu Lila pulang lebih awal dari seharusnya, langkahnya yang ringan sama sekali tak mencurigai apapun. Hingga pintu itu terbuka, dan semuanya runtuh seketika. Ki Honengin Yang menyusul jauh lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Mata ibunya yang terbelalak
tubuhnya yang gemetar, dan tatapan hancur yang ia lemparkan ke arah mereka. Semuanya terpatri dalam ingatan Lila selamanya. Malam itu rumah yang selama ini terasa hangat berubah menjadi neraka. Teriakan dan tangisan memenuhi udara, membelah hati yang rapuh. Ibu Lila menatap keduanya dengan kebencian, sekaligus kekecewaan yang tak terlukiskan. Suaranya pecah ketika menyebut nama Handi. Bagaimana bisa ini terjadi? Hanyalah satu dari sekian banyak pertanyaan yang takkan pernah ada jawabannya. Lila hanya bisa berdiri kaku. Air matanya mengalir tanpa henti. Sementara Handi mencoba bicara, namun suaranya tak lagi berarti apa-apa. Malam itu juga, ibunya pergi meninggalkan rumah, membawa koper dan sisa harga diri yang tersisa. Lila mengurung diri di kamarnya, memeluk bantal, dan menangis hingga fajar menyingsing. Di kepalanya semuanya berputar seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Ia sangat mencintai Handi. Atau setidaknya, ia percaya bahwa perasaannya itu adalah cinta. Tapi di balik semua itu, ada rasa bersalah yang menggerogoti, rasa sesal yang menyesakkan dada. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Bahwa rahasia yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi racun yang membunuh perlahan hari-hari. Berikutnya berjalan bagai bayangan. Rumah itu tak lagi dipenuhi suara tawa, hanya keheningan yang mencekam. Handi mencoba meminta maaf, mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping. Tapi Lila tahu, tidak ada jalan kembali. Di balik pintu kamar yang kini selalu tertutup rapat, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika waktu bisa diulang, ia akan memilih jalan berbeda, menghindari setiap tatapan, setiap sentuhan, setiap malam yang membawanya ke titik ini. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Lila juga tahu kebenaran pahit, bahwa meski semua ini berakhir dengan kehancuran, rahasia itu akan tetap hidup, berdenyut di relung hatinya. Tak pernah benar-benar mati.